Dari kitab Ester 4 ayat 10 sampai 17. Akan tetapi Ester menyuruh Hatam memberitahukan kepada Mordekai ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruhnya menunjukkan ini kepada Ester, jangan kira penampakan dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang. sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kamu keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun perlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Berikan tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Terpujilah nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita baca, dan judul firman Tuhan kepada kita yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gembala kepada kita, ditempatkan Tuhan dalam situasi tertentu. Sekali lagi, ditempatkan Tuhan dalam situasi tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kitab Ester kita akan menemukan kisah tentang seorang anak dara, seorang wanita muda, seorang gadis yatim piatu, yakni Ester, keponakan Mordekai yang diangkatnya menjadi anaknya sendiri. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Ester diangkat menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Di pasal yang kedua menerangkan demikian. Nah, di pasal 4 yang sudah kita baca bersama menerangkan kepada kita bagaimana Ester merasa takut melangkah dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Yahudi dari intimidasi Haman yang ingin membinasakan, saudara kasih, memusnahkan kaum Yahudi. Dia merasa takut karena memang sudah ada peraturan dalam kerajaan, kalau bukan raja yang memanggil dan orang tersebut datang menghadap raja, kalau tongkat emas tidak diulurkan oleh raja, maka matilah dia. Makanya dia merasa takut untuk menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja. Tapi ini memang mendesak akibat daripada intimidasi Haman kepada orang-orang Yahudi. Namun, pamannya Mordekai mengingatkan dia, bahwa Ester ditempatkan di posisi kerajaan sebagai ratu tidak secara kebetulan. Makanya kita baca kembali Ester 4 ayat 14. Perhatikan Alkitab saudara, dan saya akan membacakannya kepada kita semua. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kamu keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai raja. Pamannya Mordekai mengingatkan Ester
saudara, sebelum kejadian intimidasi dari Haman, Tuhan sudah terlebih tahu, mengetahui niat jahat daripada Haman. Makanya tidak secara kebetulan Esther yang mendapat kasih sayang lebih daripada wanita-wanita lain yang sudah dipersiapkan, dipilih untuk menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Dan saudara sudah mendengarkan pada minggu yang lalu firman Tuhan ini. Dan itulah yang Mordekai mengingatkan kepada Esther, jangan engkau berdiam diri. Kalau engkau tidak mau, pasti ada di pihak lain yang akan menolong kaum Yahudi. Tapi kesempatan itu gagal. Seharusnya melalui Esther lah penyelamatan itu. Tapi puji Tuhan, Esther sadar. Dan dia berkata, pergi sampaikan kepada Mordekai. Sampaikan kepada rakyat Yahudi untuk berpuasa untuk aku menghadap raja. Aku dan dayang-dayangku juga akan berpuasa. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, ini satu pelajaran kepada kita. Kita mungkin bukan orang kerajaan, ya, atau salah seorang pejabat pemerintahan, tetapi kita juga bisa ditempatkan oleh Tuhan dalam situasi kehidupan tertentu untuk saat yang seperti ini atau saat yang dibutuhkan. Kita adalah orang yang mungkin Tuhan pakai untuk mengenalkan seseorang kepada Tuhan. Ketika seseorang bercerita kepada saudara, menceritakan masalah rumah tangganya, masalah pekerjaannya, masalah pendidikannya, masalah pasangan hidupnya, tidak secara kebetulan saudara mendengarkan cerita itu bukan untuk diceritakan kembali di luar sana. Tidak demikian, tetapi tidak secara kebetulan saudara mendapat informasi itu supaya saudara memperkenalkan Kristus yang memberikan pengharapan kepada semua orang. Katakan amin. Kalau saudara ketemu dengan seseorang yang lagi butuh pertolongan, tidak secara kebetulan, supaya saudara bisa membela dia di dalam doa saudara, membawa dia kepada Tuhan. Itu adalah kesempatan baik kepada saudara memberitakan Injil, memberitakan keselamatan kepada orang tersebut. Katakan amin. Jangan diam. Bertindak, ucapkan sesuatu memberkati orang itu. Bukan ucapan saudara melemahkan orang itu. Tetapi saudara harus mengucapkan sesuatu yang benar-benar dia memiliki semangat kembali. Katakan amin. Jadi Tuhan bisa memakai saudara kita, Tuhan bisa memakai kita untuk mendoakan, memperkenalkan Tuhan dan juru selamat kepada orang tersebut. Lewat apa? Lewat kesaksian kita, lewat pemberitaan Injil yang kita sampaikan kepadanya. Karena sebab Alkitab mencatat Matius 11 ayat 28, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beritahu kepadanya, kalau engkau datang kepada Tuhan, dia akan buka jalan. Seperti saya mengalami masalah demikian. Saudara boleh ceritakan bagaimana pengalaman saudara ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Sehingga dia mengerti, dia tidak hidup sendiri, dia punya Tuhan yang menolong dia. Katakan amin. Katakan amin. Waktu saya ada di Medan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika di jam ibadah seperti ini, ada jiwa dipanggil untuk altar hall. Saya mendoakan salah satu wanita dan dia masih seorang pelajar. Dan ketika saya berdoa kepadanya, dia mulai meneteskan air matanya.
Dan saya menatap dia dan saya bertanya, kenapa? Ada apa? Apa masalahnya? Dia menceritakan masalahnya. Saya sudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Saat ini saya sedang mengandung, sedangkan saya masih kuliah dan orang tua saya tidak mengetahui hal itu. Dan saya bimbing dia, saya arahkan dia, saya kuatkan dia, karena dia sudah berniat untuk menggugurkan kandungannya. Saya beritahukan kebenaran kepadanya. Yang tadinya dia menggugurkan kandungannya, sekarang tidak. Karena saya memberitahukan kepadanya, tidak secara kebetulan saya mendoakan orang itu. Tidak secara kebetulan dia menceritakan hal itu kepada saya. Sehingga niat jahatnya itu, ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan bisa digagalkan. Katakan amin. Jadi dimanapun saudara berada, ketika ada seseorang yang ketemu dengan saudara, jangan saudara berdiam diri. Berceritalah kepadanya ramalan saudara. Mungkin kesempatan bagi kita untuk bisa menceritakan Yesus kepadanya. Katakan amin. Saya sudah ceritakan kepada saudara juga beberapa bulan yang lalu. Ada kesempatan di minggu sore, karena belum mulai BMK. Kita jalan agak sore di pelabuhan. Kita bermain dengan anak-anak. Saya melihat seorang ibu duduk di pojok atau di ujung ya sebelah sana. Saya jumpai beliau. Saya cerita kepadanya. Bahkan diceritakan bagaimana pengalamannya. Dia minta didoakan. Jadi di sela-sela kesantaian kita, dimanapun kita berada, kita akan melihat kesempatan-kesempatan untuk kita bisa menceritakan Yesus. Karena itu adalah tugas kita. Kita memperkenalkan Tuhan dan Juru Selamat kepada semua orang. Katakan amin. Katakan amin. Siapa tahu lewat saudara orang itu diselamatkan Tuhan. Dan inilah ya pamannya Esther mengingatkan Esther. Siapa tahu dengan situasi yang demikian, engkau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kaum Yahudi. Janganlah engkau berdiam diri. Maka Esther mengambil keputusan untuk bertindak. Dia tidak takut lagi. Dia menghadap raja. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kita harus bersyukur jemaat Tuhan untuk suatu kehormatan menjadi bagian dari karya Tuhan Yesus Kristus. Tugas itu sudah diberikan kepada saya dan kepada saudara, kepada kita semua. Karya penyelamatan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita bersyukur Tuhan memakai kita untuk menceritakan kebesarannya bagi semua orang. Jadi Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga. Dan yang melanjutkan karya penyelamatan itu saya dan saudara. Untuk itu jangan berdiam. Itu sesuatu anugerah kepada kita mengambil bagian dari karya Tuhan di dunia ini. Dengan menceritakan perbuatan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan dua hal penting ketika Tuhan menempatkan kita dalam situasi tertentu. Yang pertama, melihat kesempatan yang Tuhan berikan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Mordekai tahu bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Esther, saat yang dimana ada kesempatan bagi dia untuk mendapatkan kedudukan sebagai ratu. Saudara boleh nanti melihatnya kembali, Esther 4:13-14. Nah, sekalipun kesempatan itu berisiko, sepak nyawa Esther menjadi taruhannya. Akan tetapi di balik risiko tersebut ada karya Tuhan yang besar bagi Esther, bagi Mordekai dan kaum Yahudi. Jadi kesempatan itulah yang harus dimanfaatkan oleh Mordekai melalui Esther dengan terus memotivasi
Mordekai dan orang Yahudi. Akibat dari kemarahan Haman yang sangat aman terhadap Mordekai. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, situasi tertentu, situasi yang sulit, situasi yang berisiko, situasi yang dimana orang pada takut, namun dalam situasi tersebut ada rencana Tuhan yang indah. Karena ada karya Tuhan yang besar bagi Esther dan bagi kita tentunya. Katakan amin. Jadi di setiap kesempatan Tuhan mau supaya kita itu menjadi garam, menjadi terang dunia. Dalam kesempatan tertentu Tuhan mau supaya kita menjadi berkat, menjadi teladan di sekitar kita. Dalam kesempatan tertentu Tuhan mau supaya kita benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus, bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Di kesempatan tertentu Tuhan mau supaya kita memberitakan Injil, kabar baik bagi semua orang. Katakan amin. Dan di kesempatan tertentu Tuhan mau supaya kita menjadi pendoa bagi semua orang. Kalau kita ketemu dengan orang yang sedang sakit, itu adalah kesempatan kepada saudara menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa ketika saudara berdoa memberkati orang tersebut. Itu adalah kesempatan kepada saudara. Katakan amin. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Katakan amin. Katakan amin. Masih ada orang di sini kok? Makanya kita percaya ya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan penuh pengharapan. Makanya Yeremia 29 ayat 11, buka Alkitab saudara. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi dalam situasi yang sulit sekalipun, dalam situasi yang berisiko sekalipun, itu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan kita itu benar-benar hidup dan mampu menolong kita. Katakan amin. Bahkan mampu menolong orang-orang yang sedang dalam masalah. Jadi kesempatan itu saudara ambil untuk memberitakan Injil kepada orang tersebut. Katakan amin. Ada satu contoh kepada kita ketika Paulus berada di Athena dan melihat kebanyakan patung-patung berhala dengan tulisan dalam tulisan pada salah satu patung berhala itu dikatakan Allah yang tidak dikenal. Tulisan itulah yang memberikan kesempatan bagi Paulus untuk memberitakan Injil keselamatan bagi orang-orang Athena. Jadi Paulus mendapatkan satu kesempatan dan tidak menyia-nyiakannya itu. Kita buka Alkitab kita, Kisah 17. Kisah 17 ayat 23 sampai 30. Kita baca bersama saudara, ayat yang pertama dan jemaat Tuhan. Sudah dapat? Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia,
dia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari seluruh Tuhannya, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia menjadi sesuatu muka bumi, dan ia telah menetapkan musim-musim bagi mereka dan batas-batas hari. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab dalam dia kita hidup, kita bergerak, tak ada seperti yang telah juga dikatakan oleh Tuhan tersebut, sebab kita ini dari keturunan Allah. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan kita dimana bagi sama dulu Allah, maka sekarang Allah menciptakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Haleluya. Jadi kekasih Tuhan ini adalah salah satu contoh kepada kita. Ketika Paulus berada di Athena, dia melihat banyaknya patung-patung berhala, dan Paulus menemukan salah satu tulisan patung atau di patung mereka itu dengan tulisan Allah yang tidak dikenal. Nah, tulisan itulah yang memberikan kesempatan kepada Paulus untuk memberitakan Injil keselamatan bagi orang-orang Athena. Dia menceritakan bahwa Tuhan bukan seperti yang buatan manusia. Dia mulai menceritakan Injil kepada orang-orang Athena. Kesempatan itu Paulus pakai untuk memberitakan Injil, sehingga orang-orang Athena diselamatkan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi tidak secara kebetulan saudara ada di suatu tempat, dan jikalau saudara melihat ada kesempatan untuk Bapak Ibu menceritakan Yesus, ceritakanlah. Jangan berdiam diri. Katakan amin. Saya kasih contoh. Ketika Pak Maksi, saya kasih contoh ya. Ketika Pak Maksi ya bawa sewa penumpang, dan mungkin ada seorang atau seseorang duduk di sampingnya di bagian depan. Awal mulanya bercerita. Mungkin seseorang itu menceritakan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ambil kesempatan itu, ceritakan kepadanya sesuatu yang berguna untuk menolong dia. Jadi saudara kekasih, setiap kesempatan itu saudara bisa mengambil untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi dimanapun kita berada pasti ada kesempatan. Hanya kita yang tidak mau mengambil kesempatan itu. Karena kita sudah mulai berpikir, kalau kita omong ini, omong itu, apa katanya? Takut-takutnya dia tidak menerima apa yang kita sampaikan. Diterima atau tidak diterima itu terserah, itu pilihan dia. Yang jelas kita ambil kesempatan itu untuk menceritakan Yesus kepada. Katakan amin. Beberapa hari yang lalu saudara, saya pergi ke bawah. Dan sebenarnya ada tujuan saya ke bawah. Tapi dompet saya ketinggalan. Saya telepon, di dalam rumah tidak angkat. Saya sudah capek sampai ke bawah. Tiba-tiba dompet saya ketinggalan. Saya kembali, tapi karena cuacanya panas, saya melihat di pinggir jalan ada jual es. Saya singgah, duduk dengan tujuan sambil saya telepon kembali. Siapa tahu ada yang angkat handphone dan mereka antar itu dompet. Saya duduk, saya pesan minuman. Kebetulan saudara kekasih, yang jualan itu kenal dengan Bapak. Saya tidak tahu bahwa dia juga kenal dengan saya. Ibu pendeta kan? Iya. Dalam hati saya, kenapa dia tahu saya pendeta?
sekelas dengan saya. Oh begitu. Sekelas dengan ibu itu. Jadi dia cerita, saya melihat ibu sewaktu pertama kali datang, putih cantik, tapi sekarang kenapa berubah 100%? Kacau ini. Sampai-sampainya kepala saya tidak buka helm lagi. Kalau dilihat rambut saya ubanan, aduh kacau lagi. Saya kepanasan tapi terpaksa saya tidak buka helm karena permulaan perkataannya sudah demikian. Dia katakan, enak ya jadi istri pendeta, enak. Dan mulai di situ saya cerita. Dia katakan tidak pernah marah-marah ya. Saya bilang siapa yang tidak pernah marah? Selagi kita dunia ini pasti ada marah-marahnya. Ya, ada ada mungkin masukan-masukan yang tidak sama dengan pasangan kita. Pendapat kita pasti berbeda. Tetapi yang membedakan kita bukan soal istri pendeta, bukan karena dia kedudukannya sebagai pendeta, statusnya sebagai pendeta, tidak. Tetapi yang membedakan kita itu, kita bisa menghadapi masalah tersebut. Ya, artinya perbedaan itu adalah reaksi kita terhadap masalah. Oh begitu, iya. Siapapun kita bisa marah, siapapun kita bisa beda pendapat, tapi bagaimana kita respon terhadap masalah itu? Itu su ya, katanya itu su. Jadi saya ajak dia lain kali pada waktu datanglah di tempat kita sekali datang. Biar ketemu dengan Bapak Pendeta, kan satu kelas toh. Nah, saya ajak dia. Terserah dia kalau dia mau datang nantinya. Iya kakak, nanti saya lihat waktu kalau bisa saya datang, saya datang. Paling tidak saya kasih satu pandangan kepadanya. Bukan soal statusnya dia pendeta. Saya mau tanya kepada saudara, siapa satu pun manusia ini yang tidak pernah marah? Siapa satu pun manusia ini yang tidak ada masalah? Pendeta juga punya masalah. Tetapi bagaimana kita merespon reaksi kita terhadap masalah itu? Orang di luar Tuhan ketika masalah ada, dia stres berat, hancur-hancuran, dia tidak saling memaafkan. Tapi kita yang di dalam Tuhan ada pun masalah, kita saling memaafkan, saling menerima. Sehingga damailah rumah tangga kita. Katakan amin. Jadi di setiap kesempatan itu di situ kita ambil. Jangan kita berdiam. Apalagi kata awalnya ya toh. Awe, saya lihat ibu pendeta pertama datang mulus terlalu. Sekarang kok berubah 100%. Walaupun mungkin kata-katanya tidak enak kita dengar, ya saudara terkasih, jangan diam. Walaupun helm saya tidak buka. Ini tambah nanti percakapannya. Turun ke helm, oh ibu pendeta pun rambut putih semua. Walaupun percakapan awalnya tidak enak, teruskan saja. Ambil kesempatan yang baiknya, katakan amin. Kalau itu panas terlalu, gosok mukanya ya dong. Nah, jadi saudara-saudara terkasih, di setiap kesempatan ambil itu untuk menceritakan Yesus yang saudara alami. Katakan amin, jangan berdiam. Kalau seseorang datang menceritakan masalahnya kepada saudara, oh iya ya, Bejo begitu, Bejo masalah terlalu banyak lain. Memang begitu kita sebagai ibu rumah tangga ini. Suami, dong sudah mengerti. Kalau payah kita ini. Bukan saudara jadi jadi pembawa pengharapan kepadanya, tapi pembawa masalah. Iya, mungkin dalam hatinya ini tidak pas sasarannya. Saya salah orang ini. Padahal kerinduannya supaya dia punya satu perkataan yang memotivasi dia, menguatkan dia. Oh, Beju demikian. Wih, sekarang krisis. Wih, apa-apa mahal nih. Mahal ini. Saudaraku, ambil kesempatan itu untuk menceritakan, jangan ceritakan masalah saudara. Tentunya kita semua punya masalah, tapi kesempatan di saudara ambil untuk menceritakan Tuhan itu besar.
dengan sendirinya masalah saudara juga terlepas. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Jadi di setiap kesempatan saudara ambil itu untuk memberkati orang, untuk menceritakan pekerjaan Tuhan. Ya saudara kekasih, dan kita percaya melalui saudara orang lain diberkati Tuhan. Katakan amin. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, di mana saja dan kapan saja kita semua pasti mempunyai kesempatan. Ya, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk menikah yang sudah punya pasangan, kesempatan untuk berbuat baik dan seterusnya. Jadi sama seperti kita yang mendapatkan kesempatan untuk melayani beberapa hari yang lalu di SD dan juga pada hari apa ya? Kamis atau Jumat itu? Hari Kamis yang lalu kita berkesempatan melayani di kantor desa. Jadi kesempatan itu kita ambil untuk menceritakan kebesaran Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Siapa tahu di antara yang hadir itu bertobat. Katakan amin. Jadi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, dan karena itu kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Katakan amin. Makanya saya katakan kepada Bapak Gembala, saya kasih semangat kepada Bapak Gembala, ini masih permulaan dan Tuhan akan membawa kita lebih tinggi lagi. Katakan amin. Katakan amin. Karena saudara kasih, Bapak Pendeta pernah cerita kepada saya, ketika dia didoakan masih ada di Sumatera, masih duduk di bangku kuliah, dan ada tamu dari luar negeri, dan masing-masing mereka didoakan. Dan Bapak masih mengingat ketika dosen dari luar negeri itu mendoakan Bapak, karena ada terjemahannya, dan dia berkata, engkau akan berkhotbah di depan orang-orang pembesar. Dan mulai sekarang digenapi satu persatu. Saya bilang sama Bapak, mungkin iya juga. Padahal itu sudah lama, bertahun-tahun. Tapi mulai sekarang Tuhan sudah menggenapi. Ya, pada waktu itu ada kesempatan kepada Bapak Gembala, diberikan kesempatan untuk memimpin pemakaman di Kupang. Dan tahukah saudara, rata-rata peserta atau yang hadir di pemakaman itu orang-orang dari kepolisian, tentara. Jadi saya bilang sama Bapak, saya kasih ingat dia dengan nubuatan yang waktu dia masih duduk di di perkuliahan, dengan salah satu dosen dari luar berkata demikian. Jadi itulah, ambil kesempatan itu, terima itu, semangat melayani. Dan beberapa hari lalu kita diundang di kantor desa. Jadi memang saudara kasih tidak secara kebetulan. Itu anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Di setiap kesempatan itu mari kita ambil untuk memberkati orang lain dan memberkati pelayanan kita. Katakan amin. Dan kita percaya kesempatan untuk pelayanan yang lebih besar lagi Tuhan akan memberikan kepada kita. Katakan amin. Pekerjaan atau usaha yang lebih besar lagi Tuhan akan memberikan kepada Bapak Ibu. Keberhasilan yang lebih besar lagi, ya, hal-hal yang lebih besar lagi, dan seterusnya Tuhan akan memberikan kepada saudara kalau Bapak Ibu saudara mengambil kesempatan itu. Katakan amin. Sebab firman Tuhan berkata, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi jangan kita demikian, tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Seharusnya saudara sudah dipakai Tuhan untuk jadi penyalur berkat bagi orang. Tapi kalau saudara tidak mengambil kesempatan itu dan saudara berkata, saya tidak dipakai oleh Tuhan,
sakit, saudara akan melihat kebesaran Tuhan menyertai saudara, pengurapan Tuhan menyertai saudara ketika saudara berdoa kepada orang sakit itu. Tetapi sebelum itu, kita sudah menyerah dan tidak mengambil kesempatan baik itu. Sehingga kita berkata, hanya pendetaku saja yang dipakai oleh Tuhan ketika berdoa untuk yang sakit. Itu bukan bagian saya. Itu terlalu berat. Kalau hanya doa pembukaan, doa makan, doa persembahan mungkin saya boleh. Tetapi kalau disuruh doa yang sakit, apalagi yang sedang kerasukan, oh itu bukan bagian saya. Belum cukup pengurapan saya untuk itu. Bukan belum cukup. Karena kita yang tidak mau mengambil kesempatan. Karena kita yang tidak mau bergerak. Kalau Esther tidak bergerak mau pergi melangkah menghadap raja, saya percaya, saudara kekasih, dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan bangsanya, kaum Yahudi. Mungkin melalui orang lain. Tetapi karena dia mengambil kesempatan, sehingga kaumnya dapat diselamatkan. Bahkan dia mendapat promosi. Pamannya dapat promosi karena kesempatan mereka ambil. Perhatikan, pada minggu yang lalu kita sudah pelajari. Ketika ada kesempatan, para gadis-gadis dikumpulkan untuk dipilih oleh raja menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti yang sudah dipecat oleh raja. Itu Mordekai mengambil kesempatan itu. Dia memberitahukan kepada keponakan untuk bersiap-siap mengikuti perlombaan lah istilahnya. Pilihan untuk menjadi ratu. Dan pesan Mordekai, jangan ceritakan latar belakang dari mana engkau berada, dari mana engkau datang. Ya saudara kekasih, jadi dia mengambil kesempatan itu. Demikian kita jemaat Tuhan, di setiap kesempatan sekalipun ada resiko, mari kita mengambilnya karena kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Katakan amin. Bagian yang kedua dari poin kita, berani untuk melangkah bagi Tuhan. Poin yang kedua, berani untuk melangkah bagi Tuhan. Tentunya jemaat Tuhan, Esther harus berani untuk melangkah menghadap baginda raja, walaupun tindakan tersebut bertentangan dengan aturan yang telah dibuat oleh raja, dan konsekuensinya adalah hukuman mati jika raja tidak mengulurkan tongkat emasnya. Kita perhatikan kembali Esther 4 ayat 10 dan 11. Perhatikan Alkitab saudara. Akan tetapi Esther menyuruh Haman memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelantaran dalam dengan tidak dipanggil, hanya berlaku suatu undang-undang yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Itu berarti bahwa tindakan Esther sangat berisiko.
mengulurkan tongkat emasnya. Tapi kalau tidak, yang jari kepadanya hukuman mati. Dan Esther tahu itu resikonya berat. Makanya dia mengandalkan Tuhan. Mereka berpuasa, mereka berdoa sebelum menghadap raja. Dan tahukah saudara, karena mereka mengandalkan Tuhan sebelum melangkah, Tuhan membela Esther. Katakan amin. Ketika Esther ada di pintu kerajaan, di pintu tahta kerajaan raja melihat Esther dan dia mengeluarkan tongkat emasnya. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan segala sesuatu, Tuhan akan menyertai kita. Itu tandanya kita mengandalkan penyertaan Tuhan. Itu artinya kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu artinya kita berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengadakan mukjizatnya kepada saya dan kepada saudara. Katakan amin. Katakan amin. Jadi tindakannya untuk menghadap raja benar-benar mendapat kemenangan. Pengorbanan mereka puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, mulai dari binatang peliharaan mereka sampai dari anak-anak kecil. Mereka berpuasa, hasilnya kemenangan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi memang saudara tidak sia-sia ketika kita mengandalkan Tuhan yang hidup, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan akan memberikan keberanian untuk bertindak melakukan hal yang benar. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kekasih Tuhan, kita memang perlu keberanian untuk bertindak atau melangkah bagi Tuhan. Namun kita berani melangkah bukan karena kita hanya bermental pemberani, melainkan kita berani melangkah karena kita mengandalkan Tuhan yang berkuasa. Katakan amin. Sama seperti Petrus dan Yohanes ketika mereka diperhadapkan di mahkamah agama waktu itu, kedua rasul tersebut berani berkata-kata di hadapan mahkamah agama karena mereka percaya bahwa Roh Kudus menyertai mereka. Buka kitab saudara, Kisah Para Rasul 5 ayat 28 sampai 29. Karena waktu itu sudah ada larangan agar mereka tidak memberitakan nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Paulus dan rasul-rasul yang lain tidak berhenti memberitakan Injil, dan mereka diperhadapkan di mahkamah agama. Kisah 5, 28-29. Saya bacakan kepada kita semua. Katanya, dengan keras kami melarang kamu. Ya, ini kata mahkamah agama ya. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sudah ada
manusia. Kenapa mereka berani? Karena mereka melangkah mengandalkan Tuhan. Kenapa mereka berani? Karena mereka percaya bahwa Roh Kudus menyertai mereka. Sekalipun mereka diancam, mereka tidak takut. Karena mereka percaya apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak berhenti menceritakan Yesus. Ada kesempatan mereka ceritakan Yesus. Sampai mahkamah agama dikatakan, ya, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan mereka mau ditangkap ini, diadili. Tapi mereka tidak pernah berhenti menceritakan siapa itu Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau sesuatu yang kita ceritakan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, jangan takut. Karena Tuhan yang menyertai kita. Kalau saudara berdoa kepada orang yang sakit, jangan takut, letakkan tangan. Karena Tuhan mengurapi saudara. Karena Tuhan menyertai kita, katakan amin. Sekalipun ada risiko, ada tantangan, ancaman. Ketika saudara menceritakan Yesus, mungkin ada lokan, ada ancaman. Saya kan orang percaya, ngapain kamu ceritakan Yesus? Saya kenal Yesus itu siapa. Saudara tidak menyerah dengan kata-kata yang demikian. Karena kita mengerti, kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Katakan amin. Melangkah melakukan kebenaran, kita tidak takut. Kita berani, bukan sok-sok berani, tetapi karena kita tahu, kita mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Katakan amin. Bahkan banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang melangkah beribadah di sidang Tuhan ini. Walaupun di luar sana ada ancaman, ada tantangan, ada kata-kata yang tidak enak dilontarkan kepada kita. Tetapi kita terus melangkah karena kita tahu kita bertumbuh di tempat ini. Katakan amin. Kita mengerti, kita dimuridkan, kita diarahkan di tempat ini. Dan ini adalah tempat yang tepat bagi kita untuk bertumbuh sampai panggilan Tuhan bagi kita. Katakan amin. Jangan kita takut. Justru kalau mereka omongin kita demikian, ambil kesempatan itu untuk menceritakan bagaimana pengalaman saudara diselamatkan Tuhan lewat pelayanan ini. Bukan untuk kita benci kepada mereka, tidak, tetapi ambil kesempatan itu bercerita kepada mereka. Tahukah saudara kenapa saya beribadah di Nangko? Karena demikian. Mungkin awalnya mereka tidak terima, tidak masalah, tetapi perkataan kebenaran itu tidak akan pulang dengan kosong. Pasti ada buahnya. Suatu saat mereka pasti datang juga. Katakan amin. Katakan amin. Karena ini pengalaman, ada beberapa yang membenci kita, yang tidak terima kita. Sekarang mereka minta didoakan. Memang bukan seketika itu. Jaraknya, waktunya itu lama. Tapi tidak masalah. Kita percaya perkataan kebenaran tidak akan pulang dengan sia-sia. Kalau kita tabur firman, kita tabur kebenaran, maka kebenaran itu akan berbuah hasil yang baik. Katakan amin. Katakan amin. Suatu waktu dia akan mencari saudara dan berkata, benar yang kamu sampaikan kepada saya. Di mana kamu selama ini beribadah? Ajaklah, saya mau ikut. Jadi tidak secara kebetulan saudara. Jadi ambil kesempatan untuk memberkati orang. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudara yang terkasih, kita tidak diam, tetapi kita ambil situasi atau kesempatan itu untuk bertindak, melangkah, untuk menyampaikan kebenaran Injil kepada mereka. Jadi kita pelajari kembali
kisah Esther ini, kekasih Tuhan, tidak ada alternatif atau opsi yang lain bagi Esther selain memilih untuk menjumpai baginda raja dengan maksud agar raja membebaskan orang Yahudi dari ancaman Haman, sebab Haman sudah mendapatkan surat perintah yang telah dimateraikan dengan cincin raja. Esther 3 ayat 10. Kembali kita buka Alkitab kita, Esther 3 ayat 10. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamenata orang Agag, separuh orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, ya. Jika bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik, maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggil raja, panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimaterai dengan cincin materai raja. Kita lanjutkan ya. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat dan segera daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Jadi tidak ada alternatif lain atau opsi yang lain bagi Esther selain dia memilih untuk menjumpai baginda raja, untuk maksud supaya surat itu dicabut kembali. Karena kalau sudah diedarkan surat dengan materai raja dan cincin raja, maka tidak boleh tidak, harus digenapi. Tetapi untuk menggagalkan itu, Esther harus menjumpai baginda raja supaya rencana Haman itu digagalkan. Dan puji Tuhan, Tuhan menyertai Esther. Dan sehingga apa yang disampaikan Esther tentang niat jahat Haman terhadap kaum Yahudi dianggap raja itu tidak baik, dan sebaliknya Haman yang dimusnahkan. Kita percaya saudara kekasih bahwa Tuhan turut bekerja ya bagi kita yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Makanya Filipi 4 ayat 13, kita buka Alkitab kita, ini ayat yang terakhir. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara dapat kita tanggung karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Bagi kita yang mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Apakah saudara diberkati? Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya, jemaat Tuhan. Jadi ambil kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saudara untuk menceritakan Tuhan, untuk menolong orang dalam kesesakan, dalam masalah, maka saya percaya Tuhan akan menyertai kita.